Shio Naga di tahun 2023 kelinci air. Shio Naga ini bisa dikatakan shio yang hoki di tahun 2023. Tentunya ada keberuntungan di tahun depan. Nah, bagaimanakah prediksinya menurut kartu tarot ini? Apakah begitu? Ataukah ada sesuatu yang harus diwaspadai oleh Shio Naga ini? Mari kita ungkap di sini. Ini general ya teman-teman, tidak bisa mengcover semua dari energi Shio Naga di dunia. Dan Shio Naga ini kan ada elemen-elemennya. Saya tidak memprediksi sesuai dengan elemennya, tapi secara umum saja karena biar nggak panjang-panjang waktunya ya. Shio Naga asmara di tahun 2023. Shio Naga asmaranya di tahun 2023, shio air. Asmara Shio Naga. Ada simbol seorang ratu bawa cangkir. Selanjutnya ada simbol posesif. Ada simbol pergerakan cepat, ke arah manakah? Ada simbol kemitraan atau kerjasama atau berkenalan dengan seseorang. Selanjutnya ada the world, akhir dari sebuah masalah. Ada kondisi-kondisi kayak pertengkaran dalam hal asmara. Ada rasa cinta yang luar biasa. Ada seseorang yang datang, tapi kayaknya kamu sensitif sekali dengan orang tersebut. Ada kesadaran, kebangkitan. Ada kabar-kabar kebenaran atau kabar-kabar yang baik. Ada perencanaan, tapi perencanaan itu pada akhirnya gagal. Kartu di baris pertama ini melambangkan seorang wanita membawa cangkir, seseorang yang sangat baik hati. Budi pekertinya halus, tapi orang ini gampang berubah-ubah emosinya. Dan di sini terdeteksi orang ini mengalami kondisi posesif. Naga mengalami posesif, cemburu pada seseorang. Atau ada kondisi-kondisi mungkin bisa jadi kamu sudah putus dengan pasanganmu yang dulu, kemudian kamu hidup kesepian, tapi kamu masih mengingatnya. Tapi beruntung di sini ada semacam pergerakan cepat di mana kamu akan mendapatkan teman yang bisa membuatmu lebih bahagia nanti. Di sini kayaknya temannya itu LDR, jarak jauh ya teman-teman. Kemudian di baris kedua ini ada the world. The world itu ibaratnya bola dunia, di mana masalah yang lalu itu sudah berakhir, muncul masalah atau muncul lembaran baru. Di sini kamu mencoba untuk membuka lembaran baru dengan seseorang. Walaupun awalnya kamu mungkin kurang menyukai orang tersebut, tapi pada akhirnya kamu begitu mencintai. Yang tadinya kamu kurang menyukai, pada akhirnya kamu begitu mencintai. Dan disinilah ada kebangkitan, kesadaranmu untuk merencanakan sesuatu tentang asmara. Tapi sayangnya kandas nantinya. Jadi intinya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada dua versi arti yang atas ini. Kemungkinan kamu masih jomblo, tapi kamu masih mengingat pacarmu yang dulu. Dan pada akhirnya akan ada seseorang yang hadir di dalam hidupmu. Atau kamu memiliki pasangan, tapi hubungan kalian kurang bagus, kamu merasa kesepian di sini, dan pada akhirnya kamu menjalin hubungan dengan seseorang atau berteman dengan seseorang yang sangat bisa mengisi hari-harimu. Dan di sini ada kondisi cinta yang berakhir, mungkin dengan orang yang lama, sehingga kamu menerima orang yang baru yang begitu sangat menyintaimu atau begitu kamu sangat mencintainya dan kamu nyaman dengannya, kamu merasa hidupmu bangkit kembali setelah kamu mengalami keterpurukan cinta, dan disinilah kamu merencanakan sesuatu akan masa depan. Tapi sayangnya rencana itu tinggal rencana, akhirnya kandas. Nah,
Jadi kalau kamu bertemu dengan seseorang yang baru, harus hati-hati, jangan mudah percaya. Juga harus bisa menjaga ego, karena Shio naga ini orangnya ingin dominan, teman-teman. Orangnya ingin diperhatikan, ingin nomor satu, seperti itu. Makanya harus bisa menekan ego agar tidak sampai seperti itu, biar asmara juga lancar ya. Selanjutnya untuk karir Shio naga. Untuk karir Shio naga ini kondisinya seperti apakah di tahun depan? Karir Shio naga. Ada kemapanan. Jadi karir yang bagus. Tapi ada ratu bawa pedang. Sebuah keputusan yang bisa menyakitkan. Ego. Kamu harus bisa mengendalikan egomu. Dan harus bisa fokus pada hal yang positif jika ingin bekerja sama ya. Di sini ada simbol raja bawa tongkat, sebuah mandat kepercayaan atau tugas. Ada simbol konselor yang artinya harus dikonsultasikan terlebih dahulu agar bisa menuai kesuksesan. Dan kemudian jika hal itu tidak kamu lakukan, yang terjadi adalah kondisi-kondisi karir yang kurang bagus. Baris ketiga, ada simbol karir yang mulai agak menurun. Di sini ada percepatan, keterpurukan, harus bekerja keras dan harus ada pengorbanan. Ada karir yang meningkat, juga ada keterpurukan di sini. Jadi seperti ini teman-teman, untuk karirmu ada kondisi-kondisi di mana kamu bisa mendulang keuangan yang sangat-sangat lumayan. Kamu bisa hidup mandiri. Tapi di sini akan ada sebuah keputusan-keputusan yang menyakitkan. Mungkin keputusan dari bosmu atau bagaimana, atau kamu kerjasama dengan orang lain, pada akhirnya orang lain itu mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu sangat-sangat mengecewakanmu. Di sini disarankan kamu harus bisa menahan egomu. Harus bisa menahan egomu, karena Shio naga ini orangnya pintar ngomong, pintar diplomasi, dan juga minta dinomorsatukan. Disinilah mungkin kerjasama menjadi kurang baik ketika seseorang mendominasi. Makanya di sini teman-teman harus bisa mengekang egomu. Kalau kamu tidak bisa mengekang egomu, karirmu akan menghadapi penurunan. Dalam bekerjasama, fokus pada hal-hal yang lebih baik. Jangan berfokus pada perbedaan-perbedaan yang ada, karena setiap orang itu selalu memiliki pandangan sendiri, memiliki tabiat karakter sendiri. Ketika kamu ingin orang itu seperti kamu, ketika kamu ingin orang itu menghargaimu, ingin menomorsatukan kamu, itu bisa menjadi kerjasama yang bisa berantakan. Makanya fokuslah pada hal yang positif sehingga pekerjaanmu bisa lancar. Ya. Kemudian di sini ada energi di mana kamu akan mendapatkan kepercayaan, akan memiliki kedudukan. Tapi kepercayaan dan kedudukan ini, jika kamu mengambil sebuah keputusan, harus dikonsultasikan dulu, harus dipertimbangkan dulu baik buruknya. Ketika kamu mempertimbangkan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, di sini kamu akan mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika kamu bekerja dengan seenaknya sendiri, semau sendiri yang ada, kamu akan mendapatkan karir yang semakin menurun. Jadi harus konsultasi dengan seseorang atasan kah, dengan seseorang yang dirasa mumpuni dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa meningkatkan karirmu di sini. Nah, di baris bawah ini ada kondisi-kondisi karir mengalami penurunan dengan cepat. Dan harus ada pengorbanan di sini jika karir ingin meningkat lagi.
Makanya untuk karir ini ada peningkatan karir, harus kerjasama yang bagus. Ada penurunan karir ketika kamu tidak bisa mengendalikan egomu dan tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan sesama timmu atau sesama rekan kerjamu. Keuangan Shio Naga di tahun 2023. Ada simbol peperangan, artinya keuangan menghadapi gesekan ya. Kemudian tapi di sini kamu mampu mengoptimalkan keuanganmu menjadi keuangan yang lebih bagus lagi. Kayaknya di sini ada kerjasama juga kamu tentang keuangan. Namun dalam hal kerjasama yang ada kaitannya dengan keuangan ini, ada hal-hal yang membuatmu tersakiti atau membuatmu kecewa, tapi kamu pendam saja. Di sini kamu bisa melampaui masa-masa sulit terkait dengan keuangan. Mulailah kamu untuk berbagi uang di sini atau berderma atau ya membantu orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan. Ada kondisi yang bagus tentang keuangan, mungkin akan ada seseorang yang datang yang ada kaitannya dengan keuangan yang bisa membuat keuanganmu semakin baik ya. Tapi kita lihat kartunya saja. Ada keuangan yang semakin baik di sini. Selanjutnya ada kondisi di mana egomu itu harus dikendalikan. Lagi-lagi ego. Jadi ego yang ada kaitannya dengan keuangan itu misalnya jangan belanja hal-hal yang nggak penting, jangan boros, harus mampu memanajemen keuangan dan lain sebagainya. Di sini juga ada perjalanan, simbol perjalanan, mungkin kamu melakukan healing kayak pesiar kayak dan lain sebagainya, tapi di sini harus mengendalikan ego. Ada keinginan untuk itu, tapi juga harus dikendalikan keuangannya. Selanjutnya ada perjalanan atau ada juga pihak ketiga yang mana mungkin kamu ingin melakukan sesuatu perjalanan jauh. Setelah kamu melakukan kerja keras, nah hitung-hitung untuk membanggakan diri sendiri seperti itu, healing keluar, saatnya refreshing. Seperti ini teman-teman, artinya awalnya keuanganmu menghadapi hal-hal gesekan, mungkin efek dari nasib di tahun 2022. Tapi pada akhirnya kamu bisa mengoptimalkan keuangan tersebut, apalagi di sini ada seseorang yang datang yang menawarkan kerjasama atau menawarkan misalnya kolab bareng pekerjaan dan lain sebagainya yang pada akhirnya bisa membuat keuanganmu lebih baik lagi. Tapi dalam hal kerjasama ini kayaknya nanti akan ada kondisi-kondisi ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan ini kamu pendam sendiri. Sudah saatnya kamu harus sharing. Sudah saatnya harus kamu katakan pada orang tersebut ketika kamu merasa nggak cocok ini salah, harus begini. Jadi hal-hal terkait dengan kerjasama masalah keuangan harus bisa kamu utarakan, jangan dipendam saja. Di sini kamu bisa menyelesaikan perkara-perkara keuangan dan saatnya kamu harus berbagi rezeki pada orang-orang di sekitarnya agar keuanganmu bisa lebih meningkat. Nah, di sini juga ada kondisi di mana kamu melakukan sebuah perjalanan jauh. Dan tentunya itu butuh uang. Nah, untuk itu kamu dinasehati harus bisa mengekang egomu dalam sebuah perjalanan, misalnya pesiar, berlibur dan lain sebagainya. Cobalah bisa mengerim keuangan. Jangan karena rezeki yang berlimpah kemudian kamu mudah sekali untuk belanja, karena yang namanya rezeki itu setiap tahunnya berubah. Ada naik, ada turun. Nah, kebetulan di tahun 2023 ini Shio Naga adalah Shio yang ada hokinya, makanya dalam kemudahan mencari rezeki, dalam kemudahan berkarir harus juga diimbangi dengan kehati-hatian. Walaupun di sini juga disarankan kamu sudah saatnya untuk healing setelah kamu bekerja keras. Sudah saatnya kamu membahagiakan dirimu sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya kita gali tentang kesehatan Shio Naga. Kesehatan Shio Naga di tahun 2023 seperti apakah kondisinya?
Shio Naga di tahun 2023 kondisinya seperti apakah? Shio Naga di tahun 2023 kondisinya seperti apakah? Waspadai. Selanjutnya, tapi bisa sembuh. Ada kondisi sakit tapi kemudian bisa sembuh kembali, bisa menyelesaikan atau bisa sembuh kembali. Perbanyak healing, perbanyak introspeksi diri, perbanyak relaksasi. Seperti di keuangan tadi kan ada kartu Pesya atau kartu Tamasya. Sudah saatnya untuk relaksasi. Kesehatan, katanya keluar lagi. Hati-hati dalam perjalanan. Harus bisa menjaga kesehatan, jangan karena senang-senang jalan-jalan pada akhirnya lupa kemampuan tubuhmu seperti apa. Takutnya tenagamu terporsir, kemudian energimu menurun, yang ada akan ada pelemahan kesehatan ya. Di sini ada kondisi fit ya. Ada konselor yang artinya dalam kesehatanmu, sekalipun tubuhmu sehat, tetap harus bisa mengontrol kesehatanmu dengan baik. Harus dipertimbangkan, saya sakit ini, harus segera diobati, harus segera ke dokter dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan wish counselor ya, konsultasi. Di sini ada kondisi di mana sekalipun tubuhmu sehat, kamu harus jaga-jaga kesehatanmu, jangan terlalu terporsir. Karena kamu kalau lagi ada keinginan itu sangat sulit untuk dibelokkan, kenceng terus. Nah, demikian juga kalau tamasya, ada keinginan untuk misalnya keluar negeri, karena di sini kartunya keluar negeri atau bukan keluar negeri, kartunya perjalanan jarak jauh yang harus kamu perhatikan tubuhmu jangan terporsir sehingga kamu bisa melemah. Sekalipun di sini ada kondisi-kondisi tubuhmu tetap fit, tapi tetap harus ada konsultasi atau harus ada diperhatikan tubuhmu dengan baik. Ada kondisi yang bagus. Jadi di sini teman-teman, kesehatanmu bisa dikatakan baik-baik saja. Kalaupun keluhan-keluhan kecil itu hal yang lumrah ya. Di sini kamu ada terdeteksi akan melakukan perjalanan jauh dan kamu diingatkan, perhatikan tubuhmu sesuai dengan tenagamu dalam melakukan perjalanan itu. Tapi di sini pada akhirnya kamu juga baik-baik saja setelah melakukan perjalanan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu diwaspadai bagian tubuh mana sajakah? Mari kita lihat ya. Untuk Shio Naga ini, tubuh bagian manakah yang perlu diwaspadai? Kepala, kadang-kadang pusing tapi pusingnya nggak seberapa. Tenggorokan bagus. Di sini dada, vulnerability, agak mengalami gangguan. Jadi kalau sudah merasa nyeri dada atau ada gangguan sesak nafas dan lain sebagainya, segera diobati ya. Kemudian hati, jantung, ada semacam masih bagus sih, tapi juga harus diperhatikan. Perut bagus. Nah, bagian alat kelamin atau bagian bokong juga bisa terjadi sesuatu. Ini harus diwaspadai. Untuk area sekitar perut ke bawah, ya nggak sampai kaki sih, perut ke bawah, area bokong, alat kelamin, paha, itu harus diwaspadai. Karena di sini ada simbol power. Nah, perut ke bawah harus diwaspadai. Mungkin terlalu banyak duduk, ada sesuatu yang membuat nyeri dan lain sebagainya, atau hal-hal yang lainnya.
Kemudian jadi di sini teman-teman yang perlu diwaspadai adalah dada dan area perut ke bawah. Itu yang harus diwaspadai. Tentunya dada ini mungkin bisa paru-paru atau hal-hal organ tubuh yang di dekat dada, atau juga di perut ke bawah ini misalnya bokong, alat kelamin, paha, atau hal-hal yang mendekati daerah tersebut harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai sakit ya. Jadi kalau dirasa ada gangguan-gangguan kecil, coba segera konsultasi ke dokter agar bisa lekas sembuh. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Yang baik-baik kita aminkan, yang buruk-buruk jadikan sedia payung sebelum hujan, dan tetap semangat menjalani kehidupan, jangan patah semangat. Karena di sini kartumu juga bagus-bagus ya. Cuman di asmara tadi agak kurang bagus, dan kesehatannya juga agak kurang bagus, tapi nggak parah-parah banget dan bisa sehat kembali. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.